Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di Giving Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kalau saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu, kami tahu itu semua hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebab itu saat ini Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mohon pengkudusan-Mu atas setiap kami, pengurapan-Mu atas setiap kami, kuasa-Mu atas setiap kami. Dan Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis yang hendak mengacaukan celakanya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu kuasa iblis, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya Tuhan, kami mau mengambil darah Kristus memproteksi ibadah kami, darah Kristus memproteksi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Yang bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersyukur
saudara-saudari. Seberapa banyak kita sepakat kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak segala hormat bagimu Tuhan.
kehadiran-Mu. Kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang beriman. Saudara-saudara yang beriman. Semua Engkau yang layak, Kau Tuhan kami yang hidup, dan kami datang siap memuji menyembah-Mu Tuhan, dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita siap memuji Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak menerima segala pujian. Tuhan, kami sembah Kau. Sebab Engkau yang layak.
Kami ucap syukur bahwa sampai hari ini kami melihat betapa kasih Tuhan itu benar selalu menyertai kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, di pagi hari ini kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami mau sambut beran firman Tuhan, urapi setiap kami, dan kami percaya firman-Mu yang meneguhkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selamat duduk saudara sekalian. Puji Tuhan. Bolehkah kita sekali lagi tepuk tangan buat setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, luar biasa. Shalom saudara. Berapa yang di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Boleh lambaikan tangannya, boleh kata oleh kanan kirinya dan katakan selamat tahun baru gitu ya. Kalau mungkin ada yang belum kenal gitu ya, selamat tahun baru saudara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Ini kita di bulan yang pertama gitu ya. Karena tanpa terasa saudara ya, bulan pertama itu rasanya kok cepat sekali gitu ya. Betul ya, ternyata ini udah tanggal berapa saudara? Minggu ketiga saudara ya. Iya betul sekali, dan saya percaya bahwa kita melihat kasih Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita, amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar saudara. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Victory in Transition, atau bagaimana kita mengalami kemenangan di masa-masa transisi saudara. Katakan sama-sama masa transisi, 2, 3, masa transisi. Saudara, di bulan yang pertama adalah bulan di mana kita itu mulai memasuki tahun yang baru yaitu 2026. Kita mulai di fase yang baru saudara. Tapi saudara, saya percaya bahwa apapun fase yang kita hadapi di tahun lalu yang mungkin belum selesai, mungkin ada doa, ada pergumulan yang mungkin belum terjawab dan belum selesai saudara. Tapi saya percaya bahwa apapun yang kita alami dan lewati di tahun 2025 adalah belum final. Sama-sama katakan belum selesai. 2, 3, belum selesai. Jadi ketika kita mungkin masih menunggu jawaban doa, saya percaya hidup kita masih ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan masih bekerja. Saya tulis di sini bahwa transisi itu adalah bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi itu menjadi bukti bagaimana Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dan saya percaya di 2026 akan Tuhan berikan kesempatan yang baru di dalam nama Yesus. Akan ada mujizat yang baru di dalam nama Yesus. Akan ada pertolongan, sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara. Akan ada kemenangan, persiapan Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan. Satu contoh, beberapa contoh di Bible saudara. Yusuf di tengah masa dia dijual, di tengah masa dia berada di dalam penjara, tapi fase hidupnya nggak berhenti di penjara saudara. Tapi fase hidupnya adalah Yusuf yang tadinya di penjara berakhir menjadi orang kepercayaan. Dia berada di istana. Artinya fase hidupnya di penjara itu belum selesai saudara. Bahkan contoh yang berikutnya ada namanya Ruth saudara. Ruth ini adalah seorang yang dia adalah seorang yang luar biasa gitu ya, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Ketika itu dia harus kehilangan suaminya gitu ya, bahkan dia tetap setia kepada mertuanya. Dan kita tahu pada akhirnya dia harus bekerja di ladang saudara. Tapi fase hidupnya nggak berhenti dia sebagai pekerja ladang, tapi luar biasa Tuhan mengangkat hidupnya. Karena seorang yang setia, ada transisi yang hebat terjadi dari seorang pekerja ladang menjadi seorang istri pemilik dari kebun ladang itu saudara, kebun itu. Dan itu yang terjadi, fase dalam hidup kita belum selesai. Bahkan ada seorang bernama Mordekai. Mordekai ini siapa saudara? Mordekai adalah orang yang biasa saja. Dia adalah orang yang tidak termasuk orang yang wah rasanya hebat sekali, bukan saudara. Dia orang yang biasa saja. Tapi bagaimana Mordekai itu punya hati untuk generasi. Dia kemudian mendidik, merawat seorang bernama Esther. Di mana Esther adalah seorang yatim piatu yang dia rawat, dia didik karena kasihnya
saudara, Mordekai, orang yang tadinya di luar istana, terjadi transisi yang penuh dengan kemenangan, yaitu apa? Dia menjadi orang yang bisa duduk bersama dengan raja, karena hari itu Esther diangkat menjadi Ratu Esther. Saudara, kadangkala apa yang kita sudah tabur, apa yang sudah kita lakukan, percayalah saudara, di 2025 mungkin belum terjadi, tapi saya percaya di tahun ini ada transisi, kemenangan yang besar Tuhan sediakan dalam hidup kita, di pelayanan kita, pekerjaan kita. Tuhan yang menyediakan, yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas apa yang harus kita lakukan, saudara, di awal-awal tahun ini. Apa yang harus kita lakukan di bulan transisi kita memasuki tahun yang baru. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah untuk kita bisa beroleh kemenangan. Yang pertama, kita belajar untuk mengucap syukur, yaitu fokus on your own blessing. Mengucap syukur artinya adalah kita fokus terhadap apa berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, ada satu kisah di Bible, yaitu tentang 10 orang kusta. Kita tahu, kita pernah belajar bagaimana 10 orang kusta ini sedang apa, saudara? Sedang meminta pertolongan. Mereka sama-sama meminta yang namanya kesembuhan, saudara. Di ayat yang ke-12 dikatakan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta. Orang-orang kusta ini menemui Yesus, saudara. Kemudian mereka berdiri dari jauh dan mereka berkata dengan suara yang nyaring, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami." Ayat berikutnya, dia memandang dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Dan sementara mereka berangkat, mereka menjadi tahir. Sama-sama katakan menjadi tahir. 2-3, menjadi tahir. Ayat berikutnya, lalu seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, ia berkata kepada Yesus sambil memuliakan Elohim dengan suara yang nyaring. Ayat berikutnya, lalu bersujud di depan kakinya dan kemudian apa? Dan mengucap syukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. Saudara, dari ayat ini kita tahu bagaimana ada 10 orang kusta yang ketika itu datang untuk memohon kesembuhan. Dan ketika itu hanya berapa orang, saudara? Dari 10 yang kembali untuk mengucap syukur, 1, saudara. Hanya 1 yang kemudian kembali untuk mengucap syukur. Banyak di antara kita, saudara, berpikir bahwa wah, berarti yang keren adalah yang mana, saudara? Yang 1 orang, betul? Kita rata-rata akan berpikir bahwa 1 orang itu keren banget, saudara. Tapi kalau kita sama-sama belajar, sebenarnya, saudara, 10-10-nya termasuk orang yang keren. Kenapa, saudara, bisa 10-10-nya bisa keren juga? Karena, saudara, kita tahu di awal 10-10-nya lagi datang sama Yesus. Dia bilang bahwa Yesus, kasihanilah kami. Dan ketika itu Yesus cuma bilang apa? Perlihatkanlah dirimu ke imam. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu ke imam. Artinya, saudara, 10-10-nya ini, saudara, percaya bukan perkataan Yesus, betul? Dia percaya, 10 orang ini percaya bahwa perkataan Yesus adalah mengandung kuasa. Jadi dia nggak kemudian, loh, Yesus nggak tumpang tangan kan ke kami gitu ya. Enggak, saudara. Tapi yang mereka lakukan betul pergi dan memperlihatkan diri mereka ke imam. Bahkan di tengah jalan mereka sudah menjadi tahir. Artinya, saudara, 10-10-nya adalah orang-orang yang percaya, betul? 10-10-nya adalah orang yang penuh dengan iman. Makanya mereka bisa mengalami kesembuhan. Tapi, saudara, ternyata menjadi orang percaya itu gak cukup. Tapi kita belajar sama-sama lebih dalam. Gak cuma jadi orang yang 10 orang yang percaya, tapi kita jadi 1 orang yang kemudian kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali, saudara, kita lupa untuk mengucap syukur. Dan 1 orang ini yang akhirnya mendapatkan the greatest gift. 1 orang ini gak cuma dapetin kesembuhan secara fisik, saudara, tapi 1 orang ini yang akhirnya mendapatkan keselamatan, yaitu dia terima keselamatan dalam hidupnya, saudara. Terima keselamatan daripada Yesus. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita belajar
biarlah kita menjadi orang-orang yang mengucap syukur. Coba toleh kanan kiri kita katakan, thank you ya, aku sangat mengucap syukur ada kamu di sebelahku ya. Wah, ya kan? Thank you. Kadang hal-hal simple saudara, kita belajar untuk mengucap syukur. Seringkali saudara, orang itu merasa sulit untuk mengucap syukur. Karena apa saudara? Bukan karena mereka tidak melihat kemenangan terjadi dalam hidup mereka, tapi orang-orang sering susah mengucap syukur karena mereka seringkali membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Saudara, bukan berarti ketika kita sulit mengucap syukur, kadang kita itu udah tahu kemenangan, mujizat itu udah terjadi dalam hidup kita. Tapi yang membuat kita sulit adalah bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi kita terlalu sibuk membandingkan blessing orang lain yang mereka sudah terima. Sudah ada satu kisah di Bible gitu ya, tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Hari itu saudara, ada seorang tuan yang kemudian mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Di pagi hari saudara, orang ini keluar gitu ya, tuan ini keluar untuk apa? Mencari pekerja. Jam berapa? Jam 6 pagi. Didapatinya satu pekerja datang saudara untuk bekerja di kebun anggur. Kemudian jam 9 pagi dapat lagi satu orang. Kemudian jam 12 siang dapat lagi saudara. Jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kemudian kisah ini saudara disebutkan bahwa upah satu hari adalah satu dinar. Jadi setiap mereka mendapatkan 1 dinar saudara. Saudara, ayat ini berkata gitu ya, di ayat yang ke Matius 20 ayat yang pertama, sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar membawa pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, menyewa pekerja untuk kebun anggurnya. Tapi saudara, kita tahu di Bible disebutkan bahwa yang jam 6 pagi saudara merasa bahwa tuannya tidak adil. Dia merasa apa? Oh, tidak bisa gitu ya. Dia merasa bahwa yang jam 5 sore kan cuma kerja 1 jam sampai jam 6 sore saudara dapat upah langsung gitu ya. Dia merasa bahwa saya yang datang jam 6 pagi sudah kerja panas terik, durasinya lebih lama, saya duluan yang bekerja panas-panasan, tapi saya tetap dapat satu dinar saudara. Rasanya untuk yang jam 6 pagi apa? Tidak adil saudara. Bahkan yang kerennya saudara, yang lucu ya, di Bible itu tuliskan bahwa tuan ini sengaja memanggil para pekerja itu ya, waktu bagi gaji saudara, dipanggil duluan yang jam 5 sore gitu ya. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau kita sebagai seorang bos gitu ya, pasti kita akan kasih gajinya ke yang jam berapa dulu saudara? Yang jam 6 pagi saudara ya. Biar apa? Biar tidak tahu gitu ya, kalau yang kerja 1 jam dapatnya sama gitu ya. Enggak saudara, tapi sehari itu sengaja si tuan ini kasih yang jam 5 sore dulu ya, kemudian yang jam 3 sore. Jadi akhirnya yang jam 6 pagi waktu lihat gimana saudara, sangat merasa tidak adil ketika dia cuma dapat 1 dinar. Dia berekspektasi mungkin lebih, harusnya aku dapat lebih banyak. Tapi enggak saudara, ternyata cuma dapat sama, yaitu 1 dinar. Saudara, kadang-kala kita itu melihat bahwa Tuhan kita enggak adil ketika Tuhan memberkati orang lain. Ayatnya saudara, saat itu Yesus hari itu berkata demikian. Matius 20 ayat yang ke-13 sampai 15, bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Atau tidak bolehkah aku melakukan apa yang aku ingini dengan milikku sendiri? Apakah jahat di matamu bahwa aku berbuat baik untuk orang lain? Apakah jahat di antara kamu ketika Yesus memberikan berkat untuk orang lain? Ketika Yesus mungkin belum memberkati kita yang lebih dulu kenal Tuhan, kita yang lebih dulu pelayanan, tapi kemudian kita melihat orang lain lebih diberkati lebih dulu. Saudara, kadang-kala ini yang membuat kita nggak bisa mengucap syukur ketika kita selalu melihat orang lain. Kadang-kala saudara, kalau kita coba bayangkan sama-sama ya, di POV gitu ya, kacamata yang jam 6 pagi, kita rasanya gak adil. Saya duluan yang buat Tuhan, saya duluan yang menabur buat Tuhan. Tapi coba bayangkan saudara, kalau yang jam 5 sore, kita taruh kaki kita, kacamata kita di yang jam 5 sore.
bukankah dia juga bisa merasa tidak adil? Kenapa saya bisa bilang bahwa dia juga bisa merasa bahwa Tuhannya nggak adil? Karena saudara, sepanjang hari Bible menulis apa? Bahwa dia sedang menganggur, betul? Jadi ketika itu saudara, dia melihat jam pagi, dia udah keluar untuk cari kerja, tapi temennya apa? Dapat kerjaan dulu. Kemudian agak siang, temennya yang lain dapat kerjaan dulu, saudara. Artinya apa? Dia merasa, Tuhan, kok aku gak dapat kerja ya? Padahal aku sudah keluar dari pagi. Tapi saudara, ketika kita menaruh kaki kita di jam 5 sore, kita juga akan berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Orang lain lebih dulu dapat kerja. Itu sebabnya saudara, hari ini kita gak pakai kacamata kita sendiri, karena kita tahu Tuhan kita adalah maha adil. Tuhan selalu tahu yang terbaik, gak pernah meninggalkan hidup kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Artinya adalah bahwa kita gak mau fokus dengan blessingnya orang lain, saudara. Yohanes 21 ayat yang ke-21 sampai 22, hari itu pernah saudara, Petrus itu pernah salah fokus. Kenapa saudara? Petrus itu pernah fokusnya kepada Yohanes. Hari itu dikatakan apa? Ketika melihat Yohanes, saudara, Petrus hari itu tanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimanakah dengan saudaraku ini? Gimana dengan Yohanes? Saat itu Petrus lebih fokus dengan apa? Dengan Yohanes. Kemudian Yesus hari itu menjawab kepadanya. Kita baca sama-sama ya. 2-3. Yesus menjawab kepadanya, jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, katakan sama-sama, dikatakan apa? Apa urusanmu? Tetapi yang penting apa? Petrus, engkau ikutlah aku. Dikatakan bahwa kalau misalnya aku mau bawa Yohanes ke tempat ini dan itu, gak ada urusannya dengan kamu. Tapi yang paling penting adalah kita semua adalah tetap mengikut Yesus. Setelah hari itu Petrus gagal fokus. Dia lebih pingin kepo apa yang Yesus mau lakukan ya terhadap saudaraku. Padahal dia lupa saudara, sebenarnya dia hanya diperlukan untuk fokus on his blessing, fokus kepada berkat yang Petrus sudah terima. Yaitu apa? Tahu gak saudara, berkat yang Petrus sudah terima itu luar biasa loh. Dia pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian dia tetap diberkati Tuhan dengan apa? Ketika itu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Hari itu Petrus mendapat blessing yang luar biasa, yaitu dipercaya lagi untuk menggembalakan domba-domba daripada Kristus. Kepercayaan Tuhan diberikan kepada Petrus yang pernah melukai Yesus. Dan itu adalah blessing yang sudah diterima Petrus. Tapi hari itu dia fokus kepada Yohanes dan Yesus menegur, apa urusanmu? Dan hari ini saudara, kadangkala apa yang membuat kita susah bersyukur adalah ketika kita merasa, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah jaga keluarga saya untuk tetap stay on track sama Tuhan, tapi pekerjaanku belum dapat penghasilan yang rasanya masih kurang, saudara. Atau mungkin kita merasa kita sudah doa, sudah pelayanan, sudah menabur, orang lain mungkin dapat kerjaan pangkat yang mungkin promosi yang lebih tinggi. Atau hal apapun saudara yang kita rasa Tuhan gak adil. Tapi biarlah hari ini saudara kita percaya, bukankah berkat yang sudah kita terima adalah jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan, saudara? Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin, saudara. Berkat Tuhan sudah jauh lebih besar dari setiap perasaan tidak adil kita. Saya tulis di sini bahwa victory in transition itu terjadi ketika hati kita itu berhenti menuntut dan mulai untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang nyata. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kita belajar untuk mengucap syukur, fokus dengan blessing yang sudah kita terima. Yang kedua saudara adalah kita belajar untuk gimana caranya supaya kita dapat kemenangan, adalah kita belajar untuk melepaskan beban. Melepaskan setiap beban yang mungkin pernah kita bawa di tahun yang lalu. Melepaskan setiap beban yang mungkin bisa merintangi kehidupan kita, saudara. Apa contoh-contoh beban yang sering kali kita bawa, saudara? Yang pertama bisa berupa kekecewaan, kepahitan kita, atau mungkin bisa berupa apa? Kesalahan atau kegagalan masa lalu, ketakutan akan masa depan, bahkan kenyamanan akan masa lalu. Saudara, kadangkala kita berpikir
penderitaan, kekecewaan itu yang seringkali kita pahami, saudara. Tapi kadang-kala kenyamanan pun itu juga bisa merintangi kita untuk kita bisa bergerak lebih maju ke depan, saudara. Kadang-kala kita merasa nggak apa-apa kok, aku seperti ini aja udah disertai sama Tuhan. Dan akhirnya kita nggak mau jadi pribadi yang naik level. Kadang-kala kita selalu berpikir enak ya di masa itu. Akhirnya apa? Pola pikir kita adalah berkat Tuhan hanya ada di masa kemarin. Enak ya di masa itu kita melihat banyak mujizat Tuhan. Saudara, kadang-kala kita fokusnya ke masa lalu. Nggak salah saudara untuk kita bersaksi. Tapi kadang-kala jangan sampai kenyamanan ini melupakan bahwa Tuhan sedang memberikan berkat yang baru juga di tahun ini. Dan biarlah kita siap menerimanya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Mana, saudara, mana? Kalau saudara tahu mana di Bible gitu ya, dikatakan bahwa hari itu mana diberikan. Dan kemudian ketika orang Israel itu menyimpannya sampai besok harinya, apa yang terjadi, saudara? Mana itu jadi busuk gitu ya, nggak bisa dimakan lagi. Artinya apa, saudara? Mana itu bukankah sebuah mujizat? Mujizat, saudara. Tapi ketika mujizat itu kemudian kita bawa tanpa kita melihat bahwa hari ini pun ada mujizat, kita akhirnya apa? Lanjut untuk nyaman gitu ya dengan yang kemarin, saudara. Tapi biarlah hari ini kita percaya bahwa mana yang baru Tuhan juga sediakan di tahun yang baru. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi kita mau melepaskan setiap beban. Tangan yang masih menggenggam erat luka masa lalu tidak akan pernah punya ruang untuk menggenggam berkat di masa depan. Saya kasih contoh, saudara. Di Bible ada sebuah kisah yaitu tentang orang yang buta. Orang buta ini, saudara, dia ini saat itu disebutkan bahwa Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntunnya keluar. Di Markus 8 ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntunnya keluar dari desa. Kemudian meludahi mata orang itu, menumpangkan tangannya dan berkata, apakah kamu sudah bisa melihat? Setelah hari ini saya garis bawahi gitu ya. Lalu dia menuntun tangan orang buta itu keluar dari desa. Pertanyaannya, saudara, kenapa hari itu Yesus harus membawa orang buta ini keluar dari desa? Bukankah Yesus bisa nggak sih untuk menyembuhkan langsung saat itu juga? Bisa. Di dalam desa bisa nggak sembuhkan? Bisa, saudara. Tapi kenapa hari itu Yesus sengaja bawa orang yang punya masalah ini tadi keluar dari desa? Saudara, ternyata ketika saya baca ayat ini, kenapa ya Yesus hari itu bawa keluar dari desa? Yesus ingin mengajarkan kepada si buta ini untuk apa? Melepaskan distraksi yang berada di Betsaida saat itu. Betsaida adalah wilayah yang tidak percaya, yang kurang beriman kepada Yesus. Dan hari itu Yesus ingin apa? Ayo ikut aku untuk lepaskan circle atau lepaskan relasi yang tidak percaya hari itu untuk orang buta. Bahkan kenapa hari itu Yesus bawa si buta ini keluar dari desa, saudara? Bukan cuma untuk melepaskan orang-orang yang tidak percaya hari itu, tapi untuk apa? Melepaskan identitas selamanya. Di desa dia dijuluki apa, saudara? Orang buta yang identik dengan dia dihukum. Pasti keluarganya pernah berbuat dosa. Dia ini dihukum ini karena dia punya dosa. Itu yang dikatakan oleh orang di desa. Itu sebabnya Yesus hari itu sengaja membawa orang ini keluar dari desa untuk melepaskan setiap identitas lamanya, untuk melepaskan setiap rasa kecewa, rasa sakit, penolakan yang terjadi di desa. Dan ini kadangkala, saudara, Tuhan ingin seringkali sebelum kesembuhan, Tuhan itu ingin supaya kita juga melepaskan setiap beban masa lalu. Dan kita percaya dengan tangan Tuhan yang selalu memegang kita untuk keluar dari desa. Yang kita perlukan adalah bahwa Yesus tetap memegang tangan orang buta itu, dan Yesus juga akan pegang tangan setiap hidup kita dan terus melangkah. Tahu nggak buat orang buta itu berapa lama jalannya? Nggak tahu, saudara. Buat orang buta ya, kalau kita tanya ini sama orang buta, dia adalah orang yang tahu. Contoh, kalau mau keluar rumah berarti 3 langkah ke depan gitu ya, belok ke kanan gitu ya, sudah familiar, saudara ya, dengan wilayah di rumah.
Tapi saudara, untuk keluar dari desa berarti dia mengalami keluar dari zona nyamannya. Dia nggak tahu beloknya kemana, dia nggak tahu berapa lama perjalanannya. Tapi satu hal yang dia tahu saudara, bahwa tangan Yesus yang memegang hidup dia. Sama saudara, kita mungkin nggak tahu berapa lama kita diproses sama Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama jawaban doa akan terjadi. Tapi yang kita pahami dan kita percaya, Yesus itu selalu memegang tangan kita. Dan endingnya apa saudara? Kesembuhan terjadi untuk orang buta. Sama, kemenangan akan terjadi buat setiap hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara. Jadi yang kedua, kita belajar bahwa kita melepaskan setiap beban yang menahan dan memulai untuk melangkah dengan tuntunan Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir di samping kita mengucap syukur, kita juga kemudian melepaskan beban. Tapi yang berikutnya adalah kita belajar untuk terus memelihara iman kita saudara. Di musim-musim yang baru, seringkali kita kehilangan iman ketika mungkin masalahnya masih sama. Seringkali kalau ada masalah yang belum dapat titik terang saudara, kita bisa putus asa dan kita menyerah. Tapi biarlah hari ini kita tetap memelihara iman kita saudara. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu juga saudara yang kita harapkan. Saudara, kadangkala ketika kita mengalami fase atau perjalanan iman, ada orang-orang yang menjadi quitter saudara. Ketika ini seolah kita ada di bawah kaki gunung untuk mendaki ke atas gunung. Ketika kita melihat gunungnya begitu besar, kita kemudian langsung apa? Jadi orang-orang yang quit aja deh, menyerah bahkan sebelum mencoba. Mungkin ada sesuatu yang kita ingin bangun di tahun ini, tapi ketika kita melihat, aduh rasanya susah deh, akhirnya kita menjadi pribadi yang quit, udah deh, gak perlu. Kita menyerah sebelum bertanding. Ada orang-orang yang juga jadi camper saudara. Camper ini apa saudara? Ketika dia mau naik ke atas gunung, dia membangun tenda. Dia udah naik saudara, tapi gak sampai puncak, dia kemudian bangun tenda. Dia berhenti di tengah jalan saudara. Dan seringkali camper saudara, itu seringkali kalau sudah bangun tenda, menikmati pemandangan, lalu apa yang dilakukan? Ya udah, turun aja ke bawah. Sudah merasa cukup. Rasanya apa saudara? Ada orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Mereka sudah lakukan yang benar, mereka sudah menabur yang baik untuk orang tertentu, tapi kemudian merasa bahwa nggak ada gunanya ya. Sama aja, dia juga nggak berubah-berubah. Saya sudah lakukan yang baik, tapi dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah punya kasih. Aku sudah mengasihi. Kemudian kita berhenti di tengah jalan. Tapi biarlah hari ini saudara kita menjadi orang-orang yang climber. Yang apa saudara? Yang terus melangkah sampai akhir. Seorang climber, seorang pendaki saudara, adalah orang yang dia capek gak selama perjalanan. Bisa capek saudara, bisa lelah, bisa beristirahat. Tapi kemudian apa yang menjadi pedoman climber? Bahwa dia tahu bahwa endingnya itu sangat worth it saudara. Dia tahu bahwa di puncak sudah ada sesuatu yang sudah disediakan begitu indah. Dan dia terus melangkah sampai ke puncak, sampai akhir saudara. Sama saudara, biarlah hari ini ketika kita masuk di tahun yang baru, biarlah kita punya mentalitas climber yang selalu melangkah dengan iman, memelihara iman kita sampai akhir. Dijawab ataupun belum, kita tetap melangkah sampai akhir. Yang mau katakan amin, karena kita percaya ending hidup kita saudara, Tuhan sudah siapkan kemenangan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan saudara. Sampai akhir kita memelihara iman kita. 2 Timotius dikatakan saudara, aku telah menuntaskan pertandingan yang baik dan aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah apa saudara? Memelihara iman. Biarlah hari ini saudara, sampai akhir di tahun nanti saudara, di ujung akhir tahun, kita berkata, Tuhan, aku sudah terus memelihara imanku sampai akhir. Kesimpulannya saudara, victory in transition itu bisa terjadi ketika kita memelihara iman, gak menyerah tapi terus fokus kepada kesetiaannya Tuhan. Seringkali kita itu melihatnya tangannya Tuhan, sudah tolong aku belum ya?
Sudah kasih mujizat belum ya? Sudah sembuhin aku belum ya? Kita fokus ke tangan berkat Tuhan, saudara. Tapi biarlah hari ini GBI Gideon, kita nggak fokus sama tangannya Tuhan, saudara, tapi kita fokus kepada hatinya Tuhan. Bahwa hati Tuhan adalah hati yang selalu tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Hati Tuhan adalah hati yang selalu mengasihi hidup kita. Biarlah kita nggak fokus cuma kepada tangan berkat Tuhan, tapi kita fokus kepada kesetiaan hatinya Tuhan. Hati Tuhan selalu mengasihi kami. Amin, saudara. Itu sebabnya yang terakhir, saudara, kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar mengucap syukur. Focus on our own blessing. Gak membandingkan, saudara. Kalau orang lain ditolong, itu berarti membuktikan Tuhan masih bekerja. Dan kita juga percaya, saya pun juga akan disertai Tuhan. Kita juga belajar untuk melepaskan beban, memasuki era yang baru. Lepaskan setiap rasa kecewa, sakit hati, entah itu dari orang-orang yang pernah melukai kita. Kita lepaskan pengampunan. Dan yang terakhir, kita memelihara iman kita sampai akhir. Karena kita tahu, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sangat tahu. Tuhan tahu setiap apapun yang kita alami. Tuhan bahkan ketika firman Tuhan bilang bahwa burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara, anak-anak Tuhan yang menjadi kesayangan Tuhan. Pasti Tuhan juga pelihara. Yang mengerti katakan amin. Ayat terakhir, saudara, Yesaya 43 ayat 19. Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahwa aku akan membuat apa, saudara? Hal yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Jalan di padang gurun Tuhan bisa kerjakan. Sungai di padang pasir yang gak mungkin orang lain mungkin melihat, gak mungkin, tapi Tuhan bisa kerjakan di hidup kita mulai hari ini sampai seterusnya. Tuhan menyertai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, saudara, saya datang bersama dengan anak-anak rohani saya. Dan salah satu anak rohani saya, saudara, saya boleh undang Alvin buat maju ke depan. Dia akan bersaksi, saudara. Dan kemudian kita akan dengarkan. Tepuk tangan dulu dong, saudara, buat Alvin. Silakan, Alvin. Wah, kayaknya kurang keras ya. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat semua yang dikasih Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Christian, biasa dipanggil Alvin. Dan mungkin Bapak Ibu di sini heran, ini siapa gitu ya. Cuma mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, Saat Kau Perlu Tuhan Tahu, atau mungkin lagu Janganlah Kau Khawatir. Ya, itu adalah lagu-lagu saya. Dan itu adalah lagu saya bersama Kak Clarissa Dewi dan juga almarhum Melita Sita Putar yang kami rilis di tahun 2021. Dan sebelum Alvin mau membawakan pujian tersebut, izinkan Alvin untuk sharing sedikit apa yang Alvin alami di hidup Alvin ini akhir-akhir ini. Sedikit konteks cerita, di bulan Desember tahun 2025 kemarin, Alvin baru saja lulus kuliah di University of Melbourne di Australia. Dan tepatnya hanya 2 bulan sebelum Alvin lulus, Alvin kehilangan salah satu orang penting di hidup Alvin, yaitu Mama Alvin sendiri. Dan bisa dibilang itu adalah titik terendah di hidup Alvin, karena waktu itu tuh lagi ada di akhir semester, di akhir tahun kuliah. Dan mungkin kalau ada anak kuliah di sini bisa relate, itu adalah masa-masa tersusah dan terberat untuk kita semua, untuk bisa detik-detik akhir itu kita mau memperjuangkan gelar tersebut. Dan di saat itu juga ada banyak hal lain yang pas lagi gak sejalan dengan rencana Alvin. Selama Alvin hidup di dunia ini, mungkin satu-satunya orang yang Alvin tahu memiliki iman yang kuat dan taat akan firman Tuhan, yang itu adalah Mama Alvin sendiri. Itulah sebabnya Alvin bisa tertanam di gereja dari kecil, bisa rajin pelayanan dan bisa kenal dan bisa lebih dekat sama Tuhan. Contoh kecil dari banyaknya hal yang Alvin belajar dari Mami itu adalah saat proses beliau melawan kanker sarkoma stadium 4 dari awal tahun 2023 sampai akhir hidupnya. Waktu awal divonis kanker itu, Alvin harus melanjutkan studi kuliah di Melbourne, dan itu adalah keputusan yang sangat berat. Karena waktu itu Alvin pikir udahlah nanti aja kuliahnya Alvin mau undurin dulu supaya bisa nemenin Mami berobat. Tapi beliau malah bilang, dia selalu mengucapkan satu kalimat ini, yaitu, udah Vin, gak usah khawatir, masih ada dokter, dia ada segala dokter, kamu harus kuat, percaya dan imani, Mami pasti sembuh.
Dan dia selalu menjadikan itu sebagai rema di hidupnya. Dan Alvin gak kebayang sesakit apa yang beliau alami selama proses penyembuhan itu. Tapi dia sekalipun tidak pernah mengeluh. Bahkan di saat-saat terendahnya dia masih bisa menguatkan orang lain untuk tetap bisa semangat hidup. Dari situ aku menyaksikan sendiri kalau Tuhan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya. Bahkan di saat-saat susah dan sakit pun dia selalu menguatkan anak-anaknya. Bahkan di saat-saat terakhir Mami, dia masih yakin dan percaya bahwa dia akan disembuhkan. Dan gak lama, sekitar 30 menit setelah beliau mengucapkan kalimat itu, dia pun dipanggil oleh Tuhan. Mungkin aku gak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata yang pas betapa terpukul dan sakitnya dan sedihnya yang mendalam saat Alvin saat itu. Alvin cuma punya 1 minggu untuk berduka dan harus melanjutkan kuliah dan menjalani hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Alvin cuma bisa bilang saat ini kalau Tuhan itu sangat baik. Karena Tuhan itu menenangkan badai. Tapi karena Tuhan itu juga membiarkan badai itu mengamuk dan menenangkan anak-anak kita, anak-anaknya. Itu semua kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kemurahan dan kekuatan iman yang dia berikan untuk Alvin gak mungkin bisa ada di sini untuk sharing sama Bapak Ibu semua. Dan dari Mami aku juga belajar bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia sudah merancangkan hidup kita bahkan sebelum kita semua lahir di dunia ini. Satu ayat yang Alvin dapat dan menguatkan Alvin selama proses ini itu ada di Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sama-sama kita bangkit diri, kita naikkan pujian ini. Saat
bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, semua Bapak Ibu, Saudara-saudari diberkati oleh firman yang telah disampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengurapi dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah persembahan kami ini dapat menyukakan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan manapun kita berada. Kita boleh menjadi garam dan terang dunia kemanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima